Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Idha nandanti pecca nandanti kata punyo ubayatha nandanti punyang me katanti nandanti biyo nandanti sugating gato membuat kebajikan berbahagia di kehidupan ini. Ia juga berbahagia di kehidupan yang akan datang. Ia berbahagia di kedua alam kehidupan. Ia sangat berbahagia ketika merenungi perbuatan baiknya. Dan akan lebih bahagia terlahir di alam surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, saya ucapkan selamat pagi Namo Buddhaya. Pagi ini cukup cerah. Yang di luar bakalan kejemur. Apalagi dekat pohon bodi. Ya, anggap saja sinar itu membangkitkan sel-sel di dalam tubuh, ya, menjadi lebih baik daripada ngerem di kamar nggak kena sinar matahari. Selnya juga lain, kata orang begitu. Kian hari keinginan kita ini kian tidak menentu. Keinginan kita ini sangat beragam. Ya, bukan hanya di kehidupan ini saja atau saat ini saja. Keinginan yang sangat beragam ini pun di zaman Guru Agung kita itu sudah sangat banyak. Apalagi kalau udah ngomongin hidup senang, hidup bahagia, mati tenang. Gak ada yang mau mati gelisah. Ya. Karena apa? Ketika suasana batin yang takut, ya, terutama takut meninggal. Ya, saya di sini mengingatkan jangan pernah takut pindah alam. Justru bersenanglah. Jangan takut. Bukan berarti karena tidak takut kematian cari mati. Beda ya. Tidak takut mati dengan cari mati.
beda. Kalau Anda nyebrang di rel kereta api pelan, tak kereta lewat langsung dilindes. Nah, ini cari mati. Bukan takut, bukan berani, ya, bukan berani, tapi itu cari mati, cari mati. Banyak beban kehidupan yang memang beragam. Beban kehidupan di dalam kebikuan di dalam kehidupan rumah tangga, garawasa, itu pun berbeda-beda. Beban ini benar-benar sangat tidak nyaman. Sehingga tidak nyaman ini akan merubah cara hidup seseorang menjadi salah. Mungkin niatnya benar, tapi salah. Daripada saya banyak hutang, mending saya beli racun tikus terus mati. Nah, dikira masalah selesai. Sampai di sana sedih. Di alam selanjutnya sedih. Ya. Saya pernah ngadepin umat. Datang ketemu saya. Bante, beban saya banyak. Berat sekali. Gimana caranya Bante? Apakah kalau saya minum racun lantas di alam sana hidupnya bahagia? Saya belum pernah mati. Buat apa kamu nanya mati? Lalu apa yang saya perbuat? Karena beban yang begitu banyak, ya, masalah keluarganya, masalah bisnisnya, masalah relasi-relasinya, semuanya membuat dia merasa terpuruk. Belum lagi keluarganya, ya, menekan. Gak tahu deh ya. Masalah rumah tangga berat banget kayaknya. Ya, sehingga orang mau cari-cari lahan untuk hidup bahagia. Kalau di alam manusia capek, dia pikir dengan pindah di alam lain enak. Tidak bagus. Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah pentingnya kita belajar dhamma, ya, berkali-kali, bukan hanya satu kali, bahkan jangan dihitung-hitung kalau berbuat baik itu. Ya, inilah kita sebagai umat Buddha memang harus sering mengulang-ulang mendengarkan dhamma. Agar yang didengarnya ini semakin hari itu semakin meresap, ya, seperti air yang perlahan-lahan, ya, seperti spons yang kita tempelin air atau tisu, perlahan-lahan akan membasahi tisu itu sendiri. Begitupun dengan batin, ya, batin ini sedikit demi sedikit, ya, kita siram dengan dhamma. Ya, jangan hanya disiram oleh kesenangan duniawi saja. Karena kesenangan duniawi itu memang, ya, menggiurkan. Tetapi secara secara faktanya itu kesenangan duniawi ini, ya, melemahkan. Ya, semakin seseorang terikat dengan kesenangan duniawi, semakin dia menjadi lemah, semakin tidak berdaya. Itu kalau orang yang memang terbuai, ya, melekat dengan kesenangan duniawi. Ya, apa saja kesenangan duniawi, ya, senang ngomel lah, senang terlambat lah, senang apalah, ya, banyak. Senang ngomel. Orang-orang senang berbuat baik kok senang ngomel, ya. Ya, itu senang.
Nah, ini kesenangan duniawi ini memang akan memperlemah, semakin membuat kita tidak berdaya. Kalau kita sudah tidak berdaya, maka kita seolah-olah enggan. Enggan itu seperti berat ya. Berat. Ya, dengerin dhamma setiap minggu, duduk di bawah pohon sambil nyerendek ngantuk. Kayaknya bosan, berat banget hidup model begini. Ya, berat. Ya, itu suruh dengerin dhamma aja berat, apalagi mempelajarinya ya dengan dalam. Apalagi mempraktikannya. Mendengar aja udah berat. Ya, berat sampai saking beratnya nih dagu sambil disandarkan begini. Ya, gini. Ya, berat. Dengerin dhamma kok berat. Aku nggak gini. Saya tidak nyinggung ya, karena saya tidak tahu di luar sana sedang apa. Apakah sedang main HP? Ya, kalau saya biasanya kalau mau ceramah itu anak-anak muda, biasanya anak muda, HP masih di pinggir, di samping kanannya, tidak boleh ada di depan. Kalau di depan dicelentangin sama dia. Kalau memang harus di depan, tungkurpin HP-nya. Jadi fokus. Bapak Ibu saudara-saudara, memang itu faktanya. Ketika mendengarkan dhamma itu memang sulit. Dhamma ini memang halus. Memang saya bukan makhluk yang luar biasa. Tapi saya berusaha membagi apa yang dipelajari. Inilah bentuk-bentuk keinginan semua orang. Ingin hidupnya bahagia. Apapun caranya, semuanya untuk bahagia. Cuman kita sebagai umat Buddha harus mengetahui cara-caranya itu. Agama Buddha ini mengajarkan cara untuk mendapatkan buah. Agama Buddha ini bukan cari buah-buahan. Jadi kita tidak promo di sini ya. Saya nggak bisa promo apalagi diskon. Ya. Jadi ajaran Sang Buddha adalah cara. Ya mungkin sebagian orang ada ngomongin buahnya. Ya, ngomongin buah tapi nggak tahu caranya. Itu kan pusing. Ya. Seperti anak kuliahan. Ya, ada dua anak kuliahan. Yang satu ada tawaran. Kamu mau lulus gak? Enak loh kalau sudah lulus S1. Ya, cukup bayar 60 juta. Anda pasti lulus. Enak. Satu lagi. Datang orang. Kamu tahu nggak caranya untuk lulus dengan nilai yang terbaik? Tidak akan menyesal kamu. Berarti kamu tahu triknya. Ini begini. Mau tidak? Mau. Yang tadi bayar 60 juta. Iming-imingnya sama juga. Ya. Bahagialah, bebaslah, luluslah. Ya. Pas sudah mau lulus, yang satu yang sudah bayar, endingnya nggak lulus juga. Ya, pas di akhir, loh kok begini? Faktanya. Ketika saya bekerja, saya tidak mengerti bagaimana caranya ini. Sedangkan dia sudah bayar. Dengan cara membayar, dia ini anggap sudah oke. Nah, beda sama yang tadi, yang kedua. Ya, karena dia mengerti cara-caranya, mengerti pelajarannya apa, ya dia pelajari dengan baik. Akhirnya apa? Dia lulus dengan nilai yang sangat baik. Ketika dia bekerja dihadapi dengan banyak macam ujian-ujian, persoalan-persoalan. Ya, di dalam pekerjaannya dia bisa menyelesaikan dengan tenang. Ya, dengan tenang. Nah, begitu dengan ajaran Sang Buddha. Ya, Sang Buddha menunjukkan jalannya, caranya untuk bebas dari derita, untuk bebas dari kehidupan yang tidak memuaskan. Sang Buddha bahkan pernah mengatakan,
Walaupun gunung terbuat dari emas padat, ya, itu tidak akan bisa memuaskan seseorang. Ya, karena orang ini sulit sekali dipuaskan. Ya, manusia ya sulit dipuaskan. Ya, udah punya mobil nambah satu, punya istri nambah lagi, punya anak nambah lagi. Ya, deposito satu nambah lagi dua. Ya, begitulah ceritanya. Ya, dulu masih belum ada apa-apa. Ya, saya sih cukup aja lah. Kalau sudah punya mobil satu, pas sudah dapat tambah lagi. Dulu iPhone X, sekarang ada iPhone apalagi tuh XS Max apalah. Ya, nambah lagi, ganti lagi. Ya, itu banyak di koran. Tadi saya lihat ada iPhone. Ya, memang keinginan orang itu tidak akan terpuaskan. Ya, seperti tadi Sang Buddha, apa yang dikatakan oleh Sang Buddha, ya walaupun gunung itu isinya emas, itu tidak cukup. Memang hidup ini tidak memuaskan. Makanya Sang Buddha hadir ya di dunia ini untuk mengajarkan cara ya bebas dari derita. Tapi pagi ini saya akan memberikan pesan Sang Buddha yang berkaitan dengan kehidupan garawasa. Ya, garawasa itu berumah tangga, yang diinginkan berumah tangga. Ya, ada 8 yang diinginkan oleh berumah tangga. Ya, caranya ada 8. Ya, ada 8 sebetulnya. Ini yang telah sampaikan oleh Sang Buddha. Saat ini saya memberikan ulang. 8 ini diminta oleh seorang perumah tangga yang namanya Diga Janu. Ya. Bante, saya ini orang yang megang uang. Saya ini suka pakai wangi-wangian. Saya ini perumah tangga yang punya anak di rumah, anak istri. Bante, saya ini hidup bahagia. Bagaimana caranya ini? Itu permintaan Diga Janu. Ya, perumah tangga. Jadi walaupun hidupnya berkecukupan, ya apa semua sudah didapat, tapi masih belum, ya masih belum. Ya, jadi di sini Buddha menunjukkan jalan untuk bahagia di hidup ini. Ya, jadi Sang Buddha memberikan 2 cara kehidupan ini mesti bahagia. Ya, setelah bahagia nanti setelah ini hidupnya senang, bahagia. Ya, matinya senang. Ya. Nah, apa itu? Ya, jadi si Diga Janu ini terus, ya, walaupun dia orang cukup, udah punya anak istri, ya, dia tetap ada sesuatu yang ingin dipertanyakan. Ya, yang pertama adalah, ya, bagi orang-orang, ya, garawasa ini, Anda sudah baca mungkin, ya. Pertama adalah ketekunan, ulet, ya, bukan ulet bulu, tapi ulet. Ulat sama ulat beda, ya. Ulat sama ulet. Ulet tekun, ya, menekuni bisnisnya, ya, menekuni pelajarannya, menekuni sekolahnya dengan baik, ya, itu nanti akan bahagia. Kalau ketekunannya nanti, aduh, lemes, ya repot. Tekun, ulet, kreatif, ya, kreatif. Jangan mandek begitu-gitu aja. Jadi OP terus sampai punya cucu, ya. Terus, ya, ulet, perbaharui terus, ya. Nanti nggak akan berubah kalau misalkan kita nggak ulet, itu sulit. Ya, harus ulet. Meditasi sama, ditekuni, meditasinya ditekuni. Jangan meditasi seminggu sekali, besoknya lupa, ya. Semua orang bilang bisa, bantu saya bisa meditasi, duduk ke 2 jam. Saya nggak pernah bilang kalau saya bisa meditasi. Sudah suci berarti. Nah, kalau orang bisa meditasi sudah suci. Ya. Ternyata kita masih belajar. Ya, ternyata kita harus belajar, masih banyak belajar. Belajar apa? Meditasi. Ya, kalau sudah bisa, ya seperti arahat-arahat, seperti Buddha, ya sudah bisa meditasi. Kalau orang sudah bisa, sudah tidak bisa mundur lagi.
Kalau masih belum bisa, masih bisa mundur lagi. Ya, seperti mobil mogok didorong di tanjakan. Ya, belum sampai naik ya udah capek mundur lagi. Ya, mogok. Ya, mobil mogok, nanjat lagi. Pernah Anda punya mobil mogok pas nanjat? Wah, itu sangat menyiksa. Ya, sangat menyiksa. Saya pernah dulu dorong mobil. Ya, udah pakai jubah dorong mobil lagi. Jadi kira badan saya berotot kali ya. Badan saya tinggal tulang begini suruh dorong mobil. Ya nggak apa-apa ya. Dorong, ya pura-pura kuat aja. Lah mobil gede suruh dorong gimana? Ya waktu itu saya di Manado. Ya dorong. Banti mobilnya mogok. Ya udah ya di Manado. Mobilnya ngebres di pasir. Ya pasir. Jadi lewatnya pesisir-pesisir gitu. Lagi gaya-gayaan lewat pinggir-pinggir pantai. Ya. Pengen lihat view katanya. Jarang-jarang Bante bisa lihat view. Ya di Google banyak. Akhirnya saya dorong-dorong. Ya senang juga sih dorong mobil. Ya. Nah, jadi memang seperti itu ya kehidupan ini. Ya ulet, harus punya keuletan. Ya, ulet itu harus ya, jangan sampai ya kerja punya keuletan. Ya, pokoknya ulet itu semangat, gigih, enggak pantang, ya, tidak pantang menyerah. Ya, tidak pantang menyerah. Ulet. Lalu kedua adalah menjaga. Ya, menjaga anak, menjaga istri, jangan menjaga istri orang, anak orang. Ya, menjaga anak istri, menjaga ayah ibu. Ya, ada yang menjaga ayah ibu orang lain, ibunya sendiri dicampakkan. Ya, ini repot. Ya, ada misalkan orang baik sama pacarnya, nggak baik sama ibunya. Baik sama ibunya, nggak baik sama pacarnya. Ya masih lumayan. Ya, masih baik sama ayah ibu. Ya, masih baik sama ayah ibu. Ya, ayah ibu. Tapi kan kalau pacar tidak melahiri dia. Ya, tapi yang melahiri kan ibu. Ya, ibu. Ya memang. Ya, jadi merawat. Ini merawat keluarga. Banyak sekali kata merawat. Ya, intinya di sini adalah merawat yang sudah didapat. Ya, merawat yang sudah didapat. Ya, motornya dirawat, walaupun odong-odong, ya. Dia rawat suku cadangnya, ya. Jangan mentang-mentang odong-odong nggak pernah dicuci tuh motornya, ya. Aduh makin rombeng. Ya. Jadi dirawat, jangan nggak pernah dirawat apa yang sudah didapat. Ya. Usaha yang sudah didapat dirawat, dijaga. Ya, dijaga jangan sampai rusak. Ya, fisik ini juga sama, dijaga. Karena dapat fisik ini sangat susah. Ya, dapat fisik ini sangat susah. Apalagi yang terlahir tampan, terlahir cantik, ini sangat susah. Ya. Kalau sekarang dia tidak baik sama mama papa, tidak gemar berdana, tidak gemar tersenyum, cuman gemar ngomel-ngomel, itu nanti berubah wajahnya. Ya, coba Anda yang merasa cantik, ya. Ngomel-ngomel sambil bercermin, itu pasti mukanya berubah jadi merah kayak tomat. Ya, itu berubah. Ya, saya nggak bohong, coba aja nanti Anda praktekkan. Ya, berubah semua. Ya, jadi merawat, ya tubuhnya dirawat. Ya, jangan sampai nggak pernah mandi-mandi. Ya, nggak pernah mandi-mandi, ngirit air ya, karena di Jakarta pakai PDAM, ya, jadi mandinya jarang-jarang, ngirit air supaya bayarnya nggak banyak. Nah, jadi nggak begitu. Ya, jadi merawat. Di sini yang paling utamanya adalah merawat yang sudah didapat. Apa yang didapat? Materi-materinya yang sudah didapat ini dirawat. Karena cari materi itu sangat susah. Ya, materi itu sangat susah dicari, ya. Cari susah, buang gampang. Ya. Setelah gajian makan-makan. Makan-makan. Bayar, habis bayar sedih. Ya memang sedih. Ya memang itulah kesenangan. Ya sedih. Ya tidak merawat malah boros-boros. Ya ini satu paket, ya. Nah, tadi Pak ulet merawat. Yang kedua adalah apa di situ tadi? Ketiga
teman ya, teman yang baik ya. Teman ya, kalau salah teman juga sama ya, itu akan merubah hidup nggak bahagia ya. Teman ngerokok diikutin ya, teman suka begadang diikutin, kirain teman nyemplung ke laut nggak diikutin. Ya ini kan aneh ya. Jadi ngikutin yang nggak bener-bener ini nggak usah diikutin, nanti kacau ya. Ini anak muda zaman sekarang, mudah-mudahan ini banyak anak muda ya. Nah, jadi anak muda ini jangan lupa ya, ini sangat, kalau bukan diri sendiri yang bisa memprotek, melindungi, siapa ya? Buddha enggak bisa melindungi, Buddha cuma di dalam sini kok, lagi duduk tenang ya. Makanya tidak bisa, yang bisa adalah diri sendiri yang bisa memprotek diri sendiri ya. Makanya di sini Buddha sudah menunjukkan jalan untuk bahagia di saat ini yang sedang dijalani adalah berteman yang baik ya. Kalau teman-temannya ini suka nimbrung ya, ngomonginnya ini yang gak jelas-jelas ya, Anda usah disambung. Ini malah disambung-sambungin ya. Kamu kemarin putus, kenapa putusnya? Ya tambah nangis yang putus. Ya, ditambah-tambahin ya. Ya itulah kan nggak penting. Jangan ngikutin cara teman yang salah. Ya, ingat ya, tidak mengikuti teman-teman yang punya cara hidup yang salah. Caranya ya, jangan diikutin. Caranya. Walaupun kita sudah berteman puluhan tahun, ratusan tahun ya. Nggak ada yang ratusan tahun. Ya, walaupun cuma puluhan tahun, ya yang kita nggak ikutin itu caranya. Yang memang tidak benar ya jangan diikuti. Kan berteman ya is okay lah, ya. Berteman. Tapi caranya itu yang salah-salah, jangan. Bagaimana patokannya Bante kalau teman itu tidak perlu diikutin caranya? Adalah teman itu punya sila moral, ya. Moralnya harus punya. Jangan ngikutin temannya nggak bermoral, nanti keikut-ikutan. Ya, teman-teman yang pelit, nah itu sama. Ya, teman pelit ikut pelit, jangan. Ya, pelit cukup temannya aja yang pelit. Ya, kita jangan pelit. Ya, pelit itu apa ya? Seperti diikat gitu ya. Diikat susah bergerak. Kita ini seperti susah bergerak. Itu orang pelit. Ya, coba Anda ikat badannya. Itu seperti itu kita sulit untuk bergerak. Ya, seperti orang yang diikat. Tapi kalau yang nggak diikat, ya seperti orang nggak pelit. Ya kemana saja bisa. Ya, diikat. Ini namanya kemelekatan. Diikat. Mau coba rasanya diikat di rumah. Ya, diikat. Ya, jadi memang ini teman. Hati-hati dengan teman. Ya walaupun baik, ya hati-hati, teman baik ada maunya kadang-kadang. Ya, ada maunya. Kadang banyak yang cerita juga sama saya. Ya, ada yang ketipu gara-gara teman. Ya, banyak sekali. Ya, teman makan teman. Serem banget ya, teman makan teman. Ya, teman makan teman. Ya, teman. Ya itu serem. Jadi hati-hati, patokannya adalah temannya suka berbuat baik, ya, orangnya bermoral. Nah, itu, ya, berbuat baik, suka bermoral, ya. Jangan sampai punya teman yang bermabukan. Lalu yang keempat adalah seimbang, ya. Seimbang, tidak boleh boros-boros. Yang mentang-mentang dia punya kaya raya, misalkan boros-boros, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Itu namanya boros. Ya, ada boros sekali. Atau hidupnya biasa-biasa, tapi seperti hidupnya glamor. Itu, ya, semuanya glamor. Ya, pedak ngutang, panci ngutang, ember ngutang, baju ngutang, semua kredit, sebab kredit. Itu kan pemborosan juga. Bukan hanya orang yang punya harta loh ya. Yang kekurangan juga kalau memang begitu pemborosan juga. Ya, nggak kuat beli semir rambut ngutang, mau kondangan, ya dia tampil matching, ya,
tampil matching. Ya itu memang harus seimbang. Ya, seperti orang mau punya timbangan. Ya kalau punya timbangan itu mesti harus seimbang. Kalau orang punya timbangan nggak pandai menimbang, ya bikin susah bosnya nanti. Ya, jadi harus seimbang. Timbangan ini jangan keberatan. Ya bisa merugikan orang lain, juga bisa merugikan diri sendiri. Ya orang lain merasa kurang, diri sendiri entah bangkrut gara-gara salah nimbang. Ya, salah nimbang. Ya memang harus seimbang hidup ini. Ya, jangan sampai berat. Ya, berat. Gaji 3 juta sebulan. Ya, gaya-gayaan, beli sepatu lah, beli inilah, beli itulah. Padahal sepatunya masih cukup. Ya, masih cukup. 2 tahun juga nggak habis tuh sepatu. Dipakai cuma 1 kali. Ya, cuma beberapa kali aja. Ya, tapi semuanya tidak dikontrol. Akhirnya apa? Tanahnya subur, nafsu keinginannya itu, wah apa juga pengen. Ya, apalagi yang sudah merasa punya mungkin. Ya moga-moga tidak ya. Ya selalu hidupnya seimbang. Ya bukan berarti pelit. Ya pelit. Ya bukan berarti pelit. Pelit ini seperti dia membunuh dirinya sendiri. Ya, ya memang. Pelit itu seperti membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Nanti kehidupan yang akan datang itu dia bahkan lebih anjlok dari yang sekarang. Ya, bahasa anjlok ini apa ya? Ya, anjlok itu kayaknya sadis banget ya, kayak turun gitu, ya. Berubah berapa derajat tuh, wah anjlok. Ya, itu. Ya, jadi boleh saja orang di dunia ini sukses, ya boleh. Tapi belum tentu di kehidupan yang akan datang bisa seperti ini. Ya jadi ya ini 4 hal di dunia ini agar kita bisa bahagia. Salah satunya 4 hal ini. Ini bukan satu-satunya ya, banyak sekali yang perlu dipelajari. Ini. Lalu untuk kehidupan yang akan datang, ya apa persiapan kita ini? Ya sadar, keyakinan. Ya jangan sampai makin hari keyakinan makin turun. Ya karena kontak. Dhamma-caka, kebaktiannya di ruangan terbuka. Nanti saya hitam. Udahlah saya nggak ke wihara. Mending yang tempat lain aja, fasilitasnya banyak. Ini keyakinannya kurang, cuma gara-gara angin sama matahari. Ya, jangan sampai kurang. Ya, makin lama keyakinannya makin kuat terhadap Dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, walaupun duduk di emper-emperan, tetap semangat. Keyakinan tidak akan luntur. Ya, kalau hujan ya minggir. Jangan mentang-mentang yakin dia diem di pinggir. Saya yakin hujan akan berhenti. Ternyata nggak berhenti, makin banyak. Ya, minggu lalu kayaknya hujan ya. Ya hujan. Ya, jadi keyakinan ini ya, keyakinan jangan sampai berubah. Ya, yakin Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya kalau yakin Buddha, Dhamma dan Sangha ini bagus ke bawahnya. Ya sada, sila, ya, sila apalagi ya. Jangan sampai cuma ingat silanya di wisini doang. Ya sampai rumah silanya hilang. Ya, hilang. Karena kan begitu rata-rata. Ya, pas sudah keceplosan baru ingat. Iya, aku kan tadi minta sila. Kenapa tadi ngomel-ngomel, ngomong kasar? Ya, tidak baik, bohong, curi. Ya, ini memang seringkali ya sila mesti harus diulang-ulang. Ya diulang-ulang aja masih suka melanggar, apalagi nggak diulang-ulang. Ya, lupa. Ya, tidak membunuh, ya tidak mencuri. Ya, bahkan saya ada dengar umat kenapa ya kalau saya lihat cicak kayaknya pengen ambil karet, ditarik, cepret. Gitu. Loh kok bisa? Cicak lagi asik-asik di tembok mau dicepret. Ya, habis geli, pantai jangan dilihat kalau geli. Ya, kalau masih banyak cicak lagi nggak usah punya rumah. Ya, rumah emang gudangnya cicak kok mau diapain lagi? Ya, cicak dicepret-cepret lagi asik-asik ya. Ya, kecoa lagi asik-asik main di toilet disiram sama wipol, ya, mati semua kecoanya. Ya, pikir-pikir dulu kenapa kecoa bisa datang? Gotnya kotor, banyak makanan, kan jadi dia masuk dari saluran air, langsung merambat ke toiletnya. Toiletnya juga bau, nggak ada pengharum.
Nah, jadi kecoanya datang, cari penyebabnya, jangan langsung main musnahin aja. Ya, kita mau nggak dimusnahkan? Tidak mau kita dimusnahkan. Ya, sama kecoa juga datang di saat ada kondisinya. Ya, kita juga ingin bahagia. Bagaimana cara bahagianya? Jadi cari kondisi. Kalau kondisinya sudah ketemu ya jadi bahagia. Ya, sama kecoa juga. Ya, dia juga bahagia di tempat-tempat yang kotor. Ya, silanya dijaga. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berasusila. Ya, berasusila ini bukan berarti harus berhubungan begitu ya. Tapi sila ketiga ini setia sama pasangannya. Ya, setia. Kalau yang nggak setia ya nyerempet itu melanggar. Ya, nyerempet. Ya, apalagi kalau sampai melakukannya, wah lebih parah lagi. Ya, tidak boleh. Ini anak sekolah zaman sekarang begitu. Ya, pacaran satu, belokan sono ada lagi. Ya, setiap komplek ada. Ya, setiap komplek. Ya, itu kan selingkuh namanya, tidak setia, melanggar sila dia. Ya, tidak setia. Kan karena sila ketiga ini memang untuk kesetiaan yang punya pasangan. Ya, baik pasangan suami istri, ya walaupun utamanya pasangan suami istri. Ya, ini kurang disadari oleh orang-orang yang pacaran. Ya, itu sila. Lalu yang ketiga adalah tujuh. Ya, yang ketujuh adalah caga. Ya, caga, kemurahan hati. Ya, kemurahan hati. Ya, harus murah hati. Ya, jangan kemurahan juga. Ya, tapi murah hati. Beda sama kemurahan. Ya, kalau kemurahan kayak nggak ada harga. Ya, kayak nggak ada harga. Ya, jadi jangan sampai ini kemurahan. Kemahalan juga jangan. Ya, kok orang so jual mahal. Itu kan jelek kan. Ih, kok so jual mahal sih. Nah, ada lagi, so kemurahan. Atau murahan. Itu kan jelek. Ya, murah dan berkualitas. Wah, itu pasti banyak yang laku barangnya. Ya, kalau yang punya toko ya, murah, berkualitas, dijamin, bagus. Nah, toko sebelah lewat. Ya, itu kalau yang jualan. Ya ini ya. Jadi memang kemurahan hati ini perlu. Ya, bagaimana harapan kita bisa tercapai hidupnya bahagia? Ya, kalau untuk murah hati aja sulit. Itu seperti mahal, tidak mau. Ya, seperti orang diikat. Ya, seperti tadi diikat, susah bergerak. Ya, yang ngikat kan dia sendiri, main-main gini. Ya, iseng-iseng. Taunya udah keikat. Ya, itulah seperti orang yang senang duniawi begitu. Ya, lama-lama keikat, sudah bergerak, sudah nggak bisa bergerak lagi. Ya, memang awalnya sih cuma ikat-ikat biasa begini. Ya, lama-lama dia melekat, makin keras, sulit bebas. Ya, jadi kedermawanan ini sangat perlu ya, berdana. Ya, walau untuk nonton bioskop bisa, untuk pangsen nggak ada. Ya, nggak ada. Untuk pangsen cuma 100.000 nggak ada. Beli bioskop 100.000 lebih dapat. Ya. Ya kan karcis kalau nggak salah mahal loh ya, tergantung bioskopnya yang apaan modelnya ya, apa ya di mana saya nggak tahu sih ya. Nama-nama bioskop, Megaplex apa itu? Bukan gaplek ya. Ya, pokoknya begitu deh. Ya mahal, apalagi bukan 3D lagi ya, 4D. Itu lebih mahal lagi, hampir ratusan ribu kayaknya. Ya, jadi kalau untuk berbuat baik harus jor-joran. Ya, kalau untuk kesenangan duniawi seimbang. Gitu. Seimbang, jangan berlebihan, juga tidak pelit. Ya, ngajak anak makan sekeluarga cukup sepiring ya, jangan nambah. Itu pelit namanya. Ya pelit. Ya, cukup sepiring, nggak boleh nambah, harus seimbang. Ini bukan seimbang, pelit namanya. Ya, itu pelit. Ya, pelit. Untuk keluarga kok pelit. Ya. Ayo anak-anak makan di restoran yuk, ayo. Ya, mau pilih apa pilih. Udah kan, nanti kan mereka juga milihnya secukupnya. Ya, nggak mungkin makan lobster 5. Ya, makan paling secukupnya. Ya.
Jadi seimbang ya, murah hati, sama keluarganya murah hati, sama temannya murah hati, sama keluarganya murah hati juga. Ya murah hatilah ya, selagi masih bisa. Jangan menganggap murah hati itu ketika sukses ya. Jangan. Murah hati itu tidak ada istilah sukses dulu baru murah hati, itu nggak ada. Ya, untuk murah hati itu nunggu sukses itu tidak ada. Ya, murah hati itu setiap saat. Ya kalau nggak punya apa-apa mentok, sama sekali nggak punya apa-apa, ya semoga semua makhluk berbahagia. Selesai. Ini doa juga enggak, memberi juga enggak, maunya ke surga, apa nyampe? Enggak nyampe. Enggak bedanya seperti anak sekolah. Semoga saya bisa lulus, semoga lah, belajar aja nggak pernah, cuma belajar main game doang. Ya, main game sampai semalaman suntuk. Dikira belajar semalaman suntuk, main game semalaman suntuk. Ya, jadi kemurahan hati ini perlu Bapak Ibu, perlu sekali. Jadi diajarkan ya anak-anaknya untuk bermurah hati. Nah, lantas yang terakhir adalah panya, kebijaksanaan. Ya harus pakai panya, ya kebijaksanaan. Ya, harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, itu jangan sampai yang salah dibener-benerin, yang bener disalah-salahin. Ya, itu jangan sampai begitu. Apalagi dunia sekarang ya, yang kerja juga sama. Ya di kantor biasa kan, kalau di kantor suka nemuin tuh ada orang model begitu tuh. Nah, ya, udah baik dijatuh-jatuhin, yang nggak bener ditinggi-tinggiin, ya bikin pindah kerja aja loh. Yang nggak betah di kerjaan. Ya, memang temen juga sama. Ya, teman nama si A dijelek-jelekin, teman nama si B dijelek-jelekin, akhirnya bubar, nggak temenan lagi. Ya itu memang harus punya panya. Ya, untuk mendapatkan panya adalah meditasi. Ya, meditasi lagi. Ya memang meditasi, belajar meditasi sampai akhir hayat. Ya, nggak belajar meditasi cuma sekali-sekali doang. Ya, inilah yang membuat kita hidup bahagia. 4 pertama bahagia, utamanya adalah bahagia saat ini. 4 terakhir adalah untuk bahagia di alam selanjutnya. Ya, seperti tadi kutipan Dhammapada. Ya, si pembuat kebajikan akan berbahagia di kedua alam. Si pembuat kebajikan juga akan berbahagia ketika mengetahui dia berbuat baik. Nah ini ketika orang mau menjelang meninggal, dia harus kalau orang gemar memberi, ya ketika orang sakit keras dan segala macam, ya, dia akan ingat perbuatan baiknya. Oh, saya dulu pangsen, saya dulu ini, saya dulu itu. Nah ini perlu dimunculkan, ya sehingga apa, tenang, ya hidup bahagia, matinya tenang. Ya sudah berobat bertahun-tahun, harta habis, ujung-ujungnya meninggal, nggak ada berbuat baik. Wah, ini kan ruginya berkali-kali. Ya, andai berkata sudah berobat nggak sembuh-sembuh, harta juga habis, tapi kan dulu berbuat baik. Nah, ini nggak sia-sia ya berbuat baik. Ya, karena yang dibawa ini kebajikannya. Ya, anak istri nggak dibawa, mobil juga nggak dibawa. Ya, saya belum pernah dengar orang meninggal bawa mobil. Ya, makanya mobil bagus-bagus itu ya cukup dipakai untuk hal-hal yang baik. Ya, karena meninggal nggak dibawa tuh mobil, istri juga nggak dibawa. Ya, walaupun masih pacaran bilang aku seia sekata ya, seia semati. Ya, sudah meninggal langsung bilang, Pak, jangan lupa ya sertifikatnya. Tuh, ruko yang di sono kan sayang Pak, kalau Bapak keburu nggak ada repot nanti ngurusnya. Wah, langsung mau meninggal bukan diingetin kebajikan malah warisan. Ya, nah, jadi kalau misalkan ini penting, yang terakhir ini sangat penting. Ya, ketika orang sakit, istri sakit, anak sakit, suami sakit, yang diingat itu kebajikan ya. Ya, kamu mau berdana apa hari ini? Hari ini kita berbuat ya. Bapak nggak apa-apa di rumah. Bapak mau berdana apa?
makanan, oke, nanti saya kasih ke orang lain ya. Nah, ini namanya orang tua sakit, diajak berbuat baik. Anak sakit diajak berbuat baik. Kalau nggak bisa ikut diem di rumah, tapi berbuat baik atas nama anaknya. Ya, di samping berobat juga, di sampingnya lagi ada kebajikan. Itu namanya seimbang. Berobat juga iya, berbuat baik iya. Andai-andai lewat kan nggak sia-sia, ya kan? Nggak sia-sia. Ini berobat iya, mati iya. Berbuat baik enggak, ya nggak dapat. Ya, jadi apa? Meninggalnya tidak tenang. Ya, ingat ya Bapak Ibu, kalau sakit, ya, yang diingat adalah kebajikannya. Ya, dulu saya dalam masyarakat dengar ceramah, dengar ini, dengar itu yang baik-baik. Nah, itu adalah membangkitkan apa yang sudah didengar. Ya. Ya, demikian apa yang bisa disampaikan. Ya, semoga Bapak Ibu, saudara-saudara punya semangat yang tinggi, daya upaya yang bagus untuk terus mewujudkan cara hidup yang baik, sehingga benar-benar bahagia sesuai dengan Dhamma. Sabi sata bawantu sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.